Selamat pagi jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah. Shalom. 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 Kita bersyukur kita melewati kita memasuki bulan yang baru kembali. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau datang pagi ini dalam Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, banyak hal sudah kami lewati. Tentunya kami merasakan penyertaan Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini hanya pujian, penyembahan, pengagungan kami untuk Engkau. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh besar, kasih-Mu tiada terbatas. Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung dan berkuasa. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ada hidup yang diubahkan ketika kami memuji Engkau, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami tidak akan terlewat oleh berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Kami nyatakan Kau Allah yang suci Yesus. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu. Senap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, Engkau Allah yang agung. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau kami puji. Yes Tuhan. Di pagi yang teduh. Haleluya. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal. Mari kita mau nyatakan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu.
muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, segala pujian, segala kemuliaan, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah. Mari sama-sama Tuhan, kita mau nyatakan segala pujian, segala pujian bagimu, segala bernapas kami Tuhan, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Haleluya. Segala Pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. sekali lagi segala pujian, Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. saya undang siap jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri. Oh, segala pujian, Segala pujian bagimu, segala hormat, segenap senap nafas nafas kami mau memuliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Mari kita mau puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
habis-habisnya Tuhan. Mulut kami ingin memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau begitu mulia. Sebab Engkau begitu agung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu begitu besar atas kami Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya saat ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada setiap pada kami. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan Tuhan ada pada kota kami. Bangsa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Yes Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan Pekalongan penuh kemuliaan-Nya. Ungan penuh kemuliaan-Nya. Pekalongan penuh kemuliaan-Nya. Pekalongan penuh kemuliaan-Nya. Mari nyatakan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Saya lagi nyatakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. Biar saat ini yang sehati memuji Tuhan, kita katakan bersama-sama dengan kompak. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Puji Tuhan, kita tetap menjaga jarak ya. Kita terus mau memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Maha mulia, sungguh tak terlukiskan oleh kata-kata, oleh apapun juga. Haleluya. tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, Katakan tiada tandingannya.
katakan tiada tandingannya. amin. Tetap kasih-Mu setia menjagaku. Dan ku nyatakan Siapa? bahwa Yesuslah Tuhan. Sukan Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Dia maha mulia, dia maha kuasa. Haleluya. Glory. Kita serukan bersama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang Sampai selamanya. dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Glory. Sampai selamanya. Yes, Tuhan. Dia tetap maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu Keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
satu, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Siapa? Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Serukan kembali. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Serukan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Glory. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami mau merenungkan setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Yes. Mari kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Yes. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari saya undang saudara kembali kita mau berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Karena Engkau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Allah yang kami sembah, yang mengasihi kami, yang telah memilih kami, menyelamatkan kami Tuhan. Sungguh tidak terkatakan betapa besarnya anugerah-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami berdiri di dalam rumah-Mu sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk pilihan-Mu atas kami. Dan saat ini Tuhan kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan menolong kami untuk mengerti Tuhan firman-Mu supaya kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini, menolong kami Tuhan, setiap kami yang hari ini datang Tuhan dengan kelemahan, yang hari ini datang dengan permasalahan. Kami percaya hari ini Tuhan firman-Mu yang akan menguatkan dan menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu, kami serahkan tempat ini ke dalam tangan-Mu, waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melanjutkan pelajaran firman Tuhan dari kitab Wahyu. Nah sebelumnya saudara, kita akan memasuki Wahyu pasal yang ke-7. Ya. Sebelumnya saya ingin mengajak kita berpikir ya saudara. Seringkali orang Kristen itu mengharapkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dunia. Betul enggak saudara? Saudara pernah enggak mikir, Tuhan nanti kalau aku mati gimana ya? Siapa yang nolong saya di sana ya Tuhan? Kita jarang ya saudara ya memikirkan tentang kematian, tentang setelah ini, tentang kehidupan kekal. Yang kita pikirkan biasanya di dunia ini. Pingin sehat, pingin
kaya, ingin diberkati, umur panjang, senang, nyaman, hidup gampang gitu ya. Itu yang diinginkan oleh banyak orang. Tapi kalau sebagai orang Kristen, pikiran kita isinya hal-hal seperti itu. Berarti kita nggak ngerti firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus itu akan mengalami aniaya. Pasti akan mengalami kesulitan. Kalau kita lihat Tuhan kita, saudara, saya tuh sering mikir ya, kenapa ya orang Kristen mengharapkan hidup nyaman, padahal Tuhannya matinya bagaimana, saudara? Disalib. Kalau kita lihat teladan-teladan pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka mati? Dalam keadaan yang gak enak. Tapi ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena keadaan yang gak enak. Ini kan aneh. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Kalau Tuhan yang ngomong berarti pasti terjadi. Dan inilah latar belakang dari kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang menderita karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang saudara mengalami penderitaan, penganiayaan bukan karena kesalahan sendiri ya saudara ya. Tapi karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Maka ketahuilah itu bukan hal yang aneh sama sekali. Itu bukan hal yang luar biasa, enggak. Itu wajar saudara. Itu yang dialami oleh semua pengikut Kristus di seluruh belahan dunia. Nah, dengan latar belakang yang seperti itu saudaraku, diceritakan di dalam kitab Wahyu, kalau kita baca di pasal yang ke-6 ya saudara, sebelum kita masuk pasal yang ke-7, itu anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus menerima gulungan kitab dengan 7 meterai, lalu dia buka satu-satu. Ya, meterai pertama sampai ke-4 ada 4 penunggang kuda yang menyebar pergi ke seluruh dunia dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini saya bahas dalam khotbah saya yang sebelumnya. Kemudian meterai yang kelima ketika dibuka saudara, Yohanes melihat jiwa orang-orang kudus yang mati karena iman mereka. Mati karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibunuh. Dan mereka berseru kepada Tuhan dari mezbah yang di hadapan tahta Allah. Mereka berkata, berapa lama lagi ya Tuhan sampai Engkau membalaskan darah kami. Kemudian Tuhan berkata, tunggu beristirahat sebentar lagi sampai genap jumlah orang yang harus mati. Karena iman mereka sama seperti kalian, saudara-saudara kalian. Nah kemudian saudara, dibuka meterai yang ke-6 dan pada saat itu terjadi bencana yang luar biasa besar di bumi. Firman Tuhan katakan matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah seperti kantung darah yang dikatakan oleh Nabi Yoel ya saudara. Dan seterusnya terjadi malapetaka yang dahsyat sampai orang-orang di bumi katakan mereka berkata kepada gunung-gunung dan bukit-bukit batu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami dari Tuhan. Karena mereka begitu ketakutan saudara dan begitu menderita. Nah setelah meterai yang ke-6, kita pikir wah udah yang ke-6 sudah dahsyat, lalu meterai yang ke-7 apa? Tapi ternyata diinterupsi saudara. Ada iklan yang bukan sembarang iklan. Di pasal yang ke-7 kita melihat ada sebuah kejadian yang luar biasa tentang 144.000 orang yang dimeteraikan oleh Allah. Nah saudara ini yang akan kita bahas hari ini. Dan saya ingin mengajak kita belajar siapa orang-orang itu, apa sih maksudnya meterai, ya, supaya kita mengerti. Karena keterbatasan waktu saya hanya bisa bahas sampai ayat 12, sisanya saya berencana bikin video sendiri kalau sempat ya saudara ya. Jadi mari hari ini kita belajar bersama-sama. 144.000 orang yang dimeteraikan, ini tadi kronologi yang saya sampaikan ya saudara. Meterai kelima, meterai keenam lalu diinterupsi di tengah-tengah dengan Wahyu pasal yang ke-7 baru meterai yang terakhir. Nah saudara, saya ingin membacakan bagi saudara Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kita akan bahas ayat per ayat ya saudara, supaya saudara bisa melihat secara runut. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi. Dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup.
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Setelah meterai yang ke-6 dibuka dan terjadi bencana yang luar biasa. Tiba-tiba disusul dengan peristiwa lainnya, saudara. Tuhan menyuruh malaikat untuk menahan 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi ini disuruh menahan keempat angin bumi. Ya, 4 angin maksudnya 4 mata angin, saudara. Arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Ini berarti menghentikan semua gerakan lah istilahnya ya, seperti itu, saudara. Dan di 4 sudut ini, dikatakan 4 untuk ini generalisasi aja ya saudara, di 4 sudut ini ada 4 malaikat yang menahan. Nah sebelumnya saudara kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di pasal yang sebelumnya, kita melihat ada 4 juga penunggang kuda yang dikirim ke seluruh bumi. Untuk mendatangkan malapetaka di bumi saudara. Tapi sekarang malah ditahan ya. Jadi kalau kita lihat dari bagian yang pertama ini saja, kita melihat saudara bahwa Tuhan berkuasa untuk menghancurkan. Tuhan berkuasa untuk merusak. Tuhan juga berkuasa untuk menahan. Tuhan berkuasa untuk melindungi. Jadi semuanya itu terjadi menurut perintah Tuhan. Keempat penunggang kuda ini, saudara, penunggang kuda putih, lambang dari kemenangan atau keberhasilan dalam tugas yang diberikan. Kuda merah lambang peperangan, kuda hitam lambang kelaparan, dan kuda hijau pucat lambang sakit, penyakit, dan kematian. Ini ditahan, berhenti untuk sementara. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang penting. Selain itu saudaraku, angin juga merupakan gambaran dari mencerai-beraikan manusia. Di dalam Yeremia dikatakan saudara, aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Diserahkan ke seluruh bumi, ke seluruh bagian bumi. Jadi kalau saudara bayangkan ya, kalau kita nata barang, kemudian datang angin ribut, angin besar, apa yang terjadi saudara? Berantakan, pasti. Ya. Waduh, nah seperti itulah gambarannya. Angin ini menyerahkan, angin mencerai-beraikan. Kalau begitu apabila angin ditahan saudara, berarti Tuhan hendak mengumpulkan. Ya, angin mencerai-beraikan, angin ditahan berarti Tuhan mau mengumpulkan. Tuhan mau mengumpulkan, Tuhan menahan bencana-bencana yang sedang terjadi karena dia mau melakukan sesuatu yang besar. Kekuatan yang merusak itu ditahan untuk sementara karena saudara ada tugas yang diberikan kepada malaikat. Malaikat yang datang dari timur. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, bait suci itu menghadap ke timur saudara. Jadi malaikat ini datang dari hadapan Tuhan dan dia membawa meterai. Dia punya tugas memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Nah saudara mungkin kalau bilang meterai lambang di dahi, yang muncul dalam pikiran kita langsung antikris ya saudara ya. Wah 666 dicap, microchip dimasukin sini. Tapi sebenarnya saudara ini merupakan gambaran yang familiar di dalam perjanjian lama. Ada satu kisah yang sama persis ya, orang dikasih tanda di dahi oleh malaikat Tuhan. Ada di dalam kitab Yeskiel saudara. Yeskiel pasal yang ke-9. Dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ini penglihatan Yeskiel. Firman Tuhan kepadanya, kepada malaikat itu, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ya. Ini ada orang-orang yang ditandai dengan huruf T, kemudian sisanya bagaimana? Ini kata Tuhan, ikutilah malaikat yang tadi dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan.
Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari mana saudara? Tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Saudara, ini adalah penglihatan. Ya, ini enggak secara literal terjadi ada malaikat mukulin orang sampai mati. Tapi ini penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel. Apa maksudnya? Di dalam kitab Yehezkiel, di bagian awal terutama, banyak kali saudara Tuhan berkata-kata lewat Yehezkiel. Kamu bilang kepada para pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama Israel itu menyembah berhala di dalam bait suci, saudara. Di dalam rumah Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan ini gereja, kemudian di dalamnya ditaruh patung-patung berhala. Kemudian orang bakar dupa sembah kepada berhala. Itu yang mereka lakukan dan Tuhan sudah muak. Tuhan sudah cukup. Sekarang dia mengambil langkah yang ekstrim. Beri tanda di dahi setiap orang yang berkeluh kesah tentang kejahatan bangsa itu. Jadi yang gak ikut-ikut saudara, yang merasa itu hal yang najis, menyembah berhala itu hal yang najis, mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkata beri tanda di dahi mereka. Saudaraku, Tuhan tahu siapa orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan dan siapa yang tidak. Dan tanda ini diberikan sebagai manifestasi fisik dari kesetiaan mereka itu. Ditulis tanda berupa huruf T. Nah kalau kita lihat yang dimaksud ya saudara, ini kalau dalam bahasa Ibrani hurufnya adalah huruf tau, huruf terakhir. Dalam abjad Ibrani, bentuknya berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Terakhir seperti ini, saudara. Ini hari sekarang bentuknya seperti ini. Tapi zaman awal-awal itu bentuknya begini. Ini zaman Abraham, bentuknya seperti salib T, ya saudara. Dan pada zaman Yehezkiel bentuknya seperti ini. Jadi ada tanda silang di dahi. Diberi tanda. Nah, kita nggak akan membahas panjang lebar tentang Yehezkiel ini, tapi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, mereka diberi tanda yang meluputkan mereka dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak takut akan Allah. Jadi orang-orang dengan tanda ini diluputkan. Tapi saudara, saya ingin memberikan satu informasi bahwa ketika Yerusalem diserang oleh Babel, itu orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah berhala, itu tidak diluputkan, saudara. Buktinya banyak yang mati. Dan beberapa dari mereka diangkut ke pembuangan. Mengalami pembuangan, saudara, tidak diluputkan oleh Tuhan. Daniel, Yehezkiel dibawa ke pembuangan. Kalau begitu perlindungan Tuhan di sini yang dimaksud apa? Dari apa? Dan kita sudah tahu di dalam kitab Wahyu bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan justru dianiaya. Tapi saudaraku, di sini perlindungan yang dimaksud adalah bukan perlindungan dari kehidupan sehari-hari, bahaya-bahaya yang biasa. Melainkan perlindungan dari murka Allah yang ditumpahkan. Saudara lihat kejadian-kejadian di sekeliling kita, banyak hal-hal yang aduh Tuhan, tolong saya diluputkan dari yang begitu ya. Orang lagi naik mobil kecelakaan itu, diluputkan saya Tuhan. Hutang gak bisa bayar, aduh Tuhan saya diluputkan. Saudara, itu mah hal-hal sepele, itu hal biasa, sehari-hari. Tapi kalau yang namanya murka Allah, seluruh dunia akan kena. Dan tidak ada orang yang bisa menghindar. Itu murka Allah. Tapi pada saat seperti itu saudara, hamba-hamba Allah di dalam Yehezkiel ini sudah diberi tanda di dahinya. Sehingga mereka tidak akan kena murka Allah. Nah, kita kembali kepada Wahyu saudara, ada ayat yang bunyinya hampir sama. Ketika sangkakala dibunyikan, jadi setelah ini khotbah berikutnya tentang Wahyu adalah tentang 7 sangkakala saudara. Sangkakala dibunyikan dan malapetaka yang datang itu lebih besar daripada yang meterai. Dan malapetaka begitu dahsyat, begitu ngeri saudara, sampai firman Tuhan berkata, pada saat itu orang-orang akan mencari maut tapi tidak menemukannya. Pingin mati tapi enggak bisa. Sangat kesakitan, sangat menderita, enggak mati-mati saudara.
Ya, kalau orang Kristen kan sakit meriang, mudu menggigil gitu, terus Tuhan ambil aja aku Tuhan gitu ya, pulang ke surga Tuhan. Lebay ya saudara, meriang pingin mati. Tapi saudara bayangkan kalau seperti itu terus dan gak mati-mati, betapa menderitanya. Sakit terus, gak mati-mati. Itu yang akan dialami orang-orang pada saat malapetaka yang dari Tuhan dijatuhkan atas penduduk bumi. Nah saudaraku, dalam Wahyu 9 ayat 4 ada sebuah, ini salah satu dari 7 sangkakala itu yang muncul adalah belalang saudara. Dan belalangnya bukan belalang biasa. Firman Tuhan berkata, dan kepada belalang-belalang itu dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Jadi belalang tapi gak makan daun, aneh ya saudara. Tapi siapa yang disakiti oleh mereka, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Sama dengan Yehezkiel tadi. Kalau gak ada tanda dari Tuhan di dahinya, maka orang itu akan kena malapetaka dari Tuhan. Nah saudara, tanda ini seperti apa sih wujudnya? Kalau kita baca Wahyu lebih jauh lagi, kita akan bertemu di pasal 14 ayat yang pertama. Ini sama persis kata-katanya saudara. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka, nah ini tandanya, tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya bukan berarti ditato gitu ya saudara ya, ini yang penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Nama Allah dan nama anak Allah, Tuhan Yesus. Saya ingat waktu saya masih SD saudara. Saya SD itu sudah puluhan tahun yang lalu ya saudara ya. Waktu itu demam stiker. Teman-teman saya semua bikin stiker, saya gak punya karena gak minta mungkin ke orang tua saya ya. Teman-teman saya semua bikin stiker tulisannya nama mereka. Mungkin saudara yang seumur dengan saya tahu yang saya maksud ya. Stiker kecil label. Di kotak pensil ditempel. Sekali bikin tuh berapa puluh gitu ya saudara. Di tas ditempel. Di mana-mana ditempel. Kalau anaknya norak ya sepatunya juga ditempelin saudara. Dan seterusnya semua ditempel. Waktu kita lihat kotak pensil ada labelnya. Namanya Tono misalnya ya saudara ya. Tono siapa, kadang-kadang ada alamatnya saudara. Jalan Manggis nomor 4 Pekalongan. Apa yang kita tangkap dari situ? Ini barang punya Tono. Label itu menunjukkan kepemilikan. Ada namanya. Sampai sekarang saya kalau beli buku, bukan buku tulis ya saudara ya, tapi buku untuk dibaca gitu, buku bacaan, saya tanda tanganin bukunya. Pura-puranya jadi penulis tenar gitu kan, padahal bukan saya yang nulis, saya cuma baca. Terus saya kasih nama, Glory. Supaya apa? Supaya nggak diambil orang saudara. Atau kalau hilang, orang tahu bahwa itu buku saya ada namanya. Demikian pula dengan yang terjadi di sini saudara. Nama Allah dan nama anak Allah ditulis di atas dahi orang-orang yang dikuduskan oleh Allah itu 144.000 orang sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Allah. Kalau milik Allah kira-kira dirusak enggak? Enggak mungkin. Kalau milik Allah kira-kira diluputkan dari murka Allah enggak? Sudah pasti saudara. Allah mengenal mereka, Allah memiliki mereka dan karena itu mereka tidak akan kena murka Allah. Nah saudaraku, tanda milik ini saudara, ini berarti yang pertama orang-orang ini punya persekutuan dengan Allah. Ya, Allah mengenal mereka, mereka mengenal Allah. Jadi bukan cuma sok kenal, oh ya Yesus saya tahu, kenal Yesus. Bukan seperti itu saja, tapi Allah menyambut mereka, Allah mengenal mereka. Firman Tuhan katakan di dalam hati kita rohnya bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang punya persekutuan dengan Allah. Dan yang kedua mereka ini orang-orang yang dikuduskan, dipisahkan. Ya, saya sudah katakan di awal waktu menjelaskan tentang kitab Wahyu bahwa ada 2 golongan orang saudara di dalam kitab Wahyu. Yang pertama adalah orang-orang kudus Allah. Ya ini, mereka yang punya tanda milik Allah. Dan yang kedua adalah istilahnya penduduk bumi. Mereka ini yang akan kena murka Allah saudara. Jadi hanya ada berapa golongan? 2. Saudara gak bisa berdiri di tengah-tengah.
saudara harus pilih mau di kanan atau di kiri, saudara. Mau jadi golongan orang-orang kudus atau penduduk bumi yang akan kena murka Allah. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dikuduskan, dipisahkan dari penduduk bumi. Dan yang ketiga, karena ada nama Allah di dahinya, di jidatnya saudara, semua orang bisa lihat bahwa mereka adalah milik Allah. Karena itu mereka disebut sebagai saksi-saksi Allah dan saksi-saksi Kristus. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut ketika sampai ke bagian 2 saksi Allah, saudara. Nah, saudaraku, ini adalah tanda yang istimewa. Tidak semua orang memilikinya dan kita bukan, Tuhan saya mau dong saya tulisin tandanya, enggak. Tapi Tuhan yang memberikan tanda itu. Pertanyaannya sekarang, saudara, apakah ini tanda fisik? Saudara percaya 666 itu tanda fisik enggak? Benar-benar ada gitu, dicap 666. Kalau 666 fisik, ini juga harus tanda fisik supaya kita konsisten menafsir kitab Wahyu ya saudara ya. Tapi kan nggak ada orang yang di jidatnya ditato Yesus gitu ya saudara. Kan nggak berani kan kita seperti itu. Dan bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Karena itu saudaraku, saya percaya ini bukan tanda yang kelihatan mata. Bukan tanda di kulit kita, bukan tanda di tubuh kita. Yohanes mendapat penglihatan bahwa ada orang-orang yang dimeteraikan Allah di dahi mereka. Tapi bukan berarti dalam kehidupan sehari-hari benar-benar ada tanda di dahi kita, saudara. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam perjanjian baru. Ada banyak ayat yang dipakai untuk menjelaskan meterai yang dimaksud, tanda yang dimaksud seperti apa. Tapi saya akan ambil 2 ayat saja dari 2 Korintus. Pasal 1 ayat 21 sampai 22. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat ini saudara. Semoga terbaca ya, tulisannya kok ternyata kecil. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah saudaraku, di sini Paulus ngomong tentang meterai, tentang tanda, tentang jaminan. Dan kita akan melihat saudara, dia berkata, Dia Allah yang telah meneguhkan kami dan kamu bersama-sama di dalam Kristus. Maksudnya orang Yahudi dengan non-Yahudi, saudara, dia adalah Allah yang telah pertama mengurapi. Pengurapan ini tidak diberikan kepada sembarang orang, ya. Enggak bisa sini tak urapi, kamu sini tak urapi, bukan seperti itu, saudara. Jadi urapan itu bukan seperti gereja zaman sekarang ya. Pakai minyak kemudian satu-satu semua diurapi, bukan. Tapi pengurapan dulu di zamannya orang Israel ini merupakan satu sakramen yang sangat khusus, sangat spesial. Di seluruh tanah Israel hanya ada 2 orang yang diurapi, yang satu adalah imam dan yang satu adalah raja. Dengan pengurapan itu mereka diangkat melebihi orang-orang lain dan diberi mandat yang khusus. Juga wewenang yang istimewa, saudara. Nah, Paulus berkata Allah telah mengurapi kita. Allah telah membedakan kita dari orang-orang di bumi ini. Kita ini orang-orang pilihan Allah. Kita ini orang-orang istimewa bagi Allah. Tapi bukan hanya itu saudara. Yang kedua dia berkata dia juga memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya, di sini saya pakai gambar stempel saudara. Ini sebagai tanda kepemilikan ya stempel itu. Tapi tanda kepemilikan yang lebih cocok ketika saya mikir kita dimeteraikan dengan tanda Allah. Saya tuh mikir sapi ini loh saudara, di branding gitu. Saudara pernah lihat ya, sapi yang ada tatonya saudara. PJA misalnya, nama perusahaannya, kemudian di bawahnya ada angka. Ya mungkin nggak tahulah bulan tahun atau bagaimana. Dicap seperti itu sebagai tanda ini sapi ternak, ada yang punya perusahaan ini dan seterusnya. Nah kita dimeteraikan sebagai milik Allah, menunjukkan kepemilikan. Meterai juga adalah penguatan perjanjian saudara. Menunjukkan bahwa perjanjian yang sudah dibuat ini punya kekuatan hukum. Dan gak bisa main-main kita. Jadi itu makna dari yang kedua meterai. Dan yang terakhir
memberikan jaminan. Nah ini pasti saudara semua tahu ya, kalau mau beli barang, nggak langsung dibayar kontan, kita harus kasih apa saudara? DP, ya down payment, uang muka, jaminan saudara. Kalau ada orang yang beli mesin di toko saya, mau beli mesin, harganya berapa? 30 juta, mahal. Saya DP 500.000, tak terima enggak? Enggak saudara, ini buat informasi aja ya. Terlalu sedikit saudara DP segitu, enggak bisa gitu. Harus lebih banyak DP-nya, nilainya enggak sebanding. Nah barang yang dikasih jaminan itu pasti barang yang berharga ya. Enggak mungkin aku minta cikinya tak kasih jaminan 1.000, kan enggak masuk akal saudara, ambil aja gitu, enggak ada nilainya. Tapi kalau barang yang berharga diberi jaminan, jaminannya juga berharga, nilainya juga pasti besar. Nah ini saudara, jaminan ini adalah kepastian bahwa sisanya pasti akan dibayar. Itu yang namanya jaminan. Nah saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan 3 hal ini? Pengurapan, minyak yang kudus yang memisahkan orang dari orang lain. Membedakan seseorang dari orang lain. Kemudian meterai yang dibubuhkan yang menandakan bahwa orang ini adalah milik Allah. Dan yang terakhir jaminan yang diberikan kepada orang itu bahwa Allah pasti melunasi janjinya. Ini yang dimaksud saudara, di dalam Kristus kamu juga ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah apa saudara? Jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudaraku, tadi yang dikatakan dalam 2 Korintus 1 itu, baik pengurapan, baik meterai, baik jaminan yang diberikan Allah bagi kita, yang dimaksud adalah Roh Kudus. Inilah tanda di dahi yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus saudara. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tanda ini diberikan bukan hanya kepada 1-2 orang, kepada raja, kepada nabi, tapi kepada semua orang yang percaya, mulai dari para rasul. Diberi tanda, Roh Kudus ada di dalam mereka. Tandanya juga bukan, sekarang jidatnya hitam gitu ya, enggak seperti itu ya saudara. Tapi dari hidupnya kelihatan sebuah perubahan. Dari perubahannya saudara, orang bisa melihat bahwa orang ini adalah milik Allah, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, kenapa meterai ini sangat penting saudara? Di dalam Wahyu pasal yang keempat dikatakan Roh Kudus adalah 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Di hadapan tahta Allah ya, enggak ada yang bisa mendekat kepada tahta Allah, tapi Roh Kudus ada di situ bersama dengan Allah karena Dia adalah Allah. Dan pasal 5 kitab Wahyu saudara dikatakan bahwa anak domba itu, Tuhan Yesus saudara, itu bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah. Bukan Roh Kudus ada di sebelahnya, bukan Roh Kudus di depannya, di belakangnya, di punggungnya, tapi pada kepalanya saudara itu ada 7 tanduk dan 7 mata. Yesus melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah pertanyaan saya, ini di sini dikatakan settingnya 2 tempat ini saudara, adalah di ruangan tahta Allah. Bahkan Roh Kudus dikatakan 7 mata dan 7 tanduk, dia ada pada Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita juga, berarti kita ini sebenarnya ada di mana saudara? Kalau Allah ada di dalam kita, kita sebenarnya ada di dalam hadirat Allah. Saudara lagi duduk, Allah ada di situ. Karena Dia berdiam di dalam engkau. Orang tuh kadang mikir, pengen ke gereja itu, di sana ada hadirat, di sini nggak ada, gitu ya saudara ya. Nyari hadirat saudara. Ini kesalahan yang sangat besar. Paulus berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Jadi di mana Allah ada saudara? Di dalam kita. Di rumahmu ketika engkau ada di sana ada Allah. Di kamar mandi waktu saudara di dalam kamar mandi ada Allah saudara. Makanya kita nyanyi lagu, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Wong Tuhan bersama dengan kita setiap waktu. Dia ada di dalam kita.
Saudara itu 24 jam sehari, kalau engkau memiliki Roh Kudus, kalau engkau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, 24 jam sehari saudara sebenarnya ada di hadapan Allah. Saudara ada di depan tahta Allah. Makanya saudara bisa langsung, misalnya aduh kepala pusing, Tuhan Yesus tolong Tuhan jamah. Langsung berdoa saudara. Langsung ngomong kepada Tuhan, emangnya Tuhan dengar kalau Tuhan gak di dekat kita? Kenapa saudara bisa langsung berdoa? Kenapa saudara bisa langsung minta pertolongan? Karena Tuhan ada di sini. Karena Tuhan ada di dalam engkau. Karena Roh Kudus diberikan kepada saudara sebagai jaminan. Sebagai pengurapan, sebagai meterai. Nah saudaraku, meterainya ternyata lebih hebat, lebih luar biasa daripada tato, daripada chip, betul ya saudara ya? Meterai ini tidak bisa diambil, tidak bisa dihilangkan oleh orang lain, saudara. Kalau sudah dicap kamu adalah milik Allah, berarti kita berada di hadirat Allah, kita aman di sana. Saudara ini berbicara tentang meterai. Kemudian kita melanjut dalam Wahyu pasal 7 tadi kepada orang-orang yang dimeteraikan. Siapa mereka ini, saudara? Dikatakan dalam Wahyu pasal 7, saya bacakan lanjutannya ayat 4-8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Nah seterusnya ini semua suku Israel. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Asyer lagi, saya salah kali ya saudara. Dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Saudaraku, ini adalah suku-suku Israel yang dimeteraikan. Ada yang berkata, ini benar-benar orang Israel. Ini benar-benar keturunan Abraham gitu ya. Mereka dipilih dimeteraikan. Dalam Wahyu pasal 14 dikatakan bahwa mereka suci hidupnya seperti perawan. Mereka tidak bercela, mereka tidak menajiskan diri. Oh ya, ini anak-anak muda, orang-orang laki-laki dari Israel. 444.000 orang. Tapi kalau yang saya lihat saudara, 144.000 orang ini, kalau kita lihat dari teksnya ya, konteksnya saudara, ini bukan cuma orang Israel. Saya akan tunjukkan kepada saudara, kenapa angkanya 144.000? Pasti yang pertama adalah karena 12 suku Israel. Ini berkaitan dengan perjanjian saudara. Mereka lah yang punya perjanjian dengan Allah. Israel. Ikat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai. Mereka terima, kami akan menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah kami. Tapi untuk seterusnya saudara, mereka ternyata tidak bisa menaati perjanjian itu. Sehingga perjanjian yang lama itu kolaps di pihak orang Israel. Tapi Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya. Dan dia menguatkan perjanjiannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang memilih 12 rasul. Ini ada buktinya saya ngomong begini, karena kalau saudara lihat di pasal 21 dan 22, dasar dari kota Yerusalem yang baru, itu ada 12 batu permata dan 12 mutiara saudara. 12 suku Israel dan 12 rasul Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Perjanjian dengan Allah tidak sempurna hanya dengan perjanjian lama. Perjanjian dengan Allah itu kesempurnaannya ada di dalam Yesus. 12 dan 12. Karena itu kalau kita percaya pada perjanjian lama dan kita percaya pada Tuhan Yesus yang menggenapi perjanjian lama itu, Tuhan Yesus yang diberitakan oleh ke-12 rasulnya, itu berarti orang-orang itu termasuk dalam golongan ini. Dan kemudian angka 1000 itu berarti genap saudara. Tadi saya katakan di awal, pada saat meterai yang kelima dibuka oleh Tuhan Yesus, jiwa-jiwa orang-orang kudus berseru kepada Allah, berapa lama lagi kami harus menanti sampai Tuhan memberikan keadilan, pembalasan atas darah kami. Lalu Tuhan berkata, kalian harus istirahat sebentar lagi, sedikit waktu lagi sampai genap jumlah orang-orang saudara-saudaramu yang akan dianiaya dan dibunuh seperti kalian. Genap saudara.
1000 itu angka genap. Buktinya, kalau saudara lihat barang harganya 9.999. Saudara bayar pakai uang berapa? Harganya tadi 9.999. Dibayar pakai uang 100.000 juga bisa saudara, kembali ya. 10.000 saudara bayar, terus saudara minta 1 rupiahnya enggak? Yang jual melotot ya saudara, Rp1 diminta. Ya situ ngasih harga 9.999. Bawa 10.000 genap ya, seperti itu. Jadi ini lambang dari angka yang genap 1000 ini saudara. 12 suku Israel, 12 rasul, dan kegenapan jumlah. Nah saudara, kalau begitu, ini bukan orang Israel saja. Tapi siapa mereka? Ketika Yohanes mendengar jumlah orang yang dimeteraikan 144.000 dari 12 suku Israel. Tapi waktu dia lihat orang-orangnya, yang dia lihat ini saudara. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, bukan 144.000. Tidak terhitung banyaknya dari mana saudara? Dari suku Israel? Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bukan orang Israel. Bukan 144.000. Tapi orang banyak dari segala bangsa. Tidak terhitung jumlahnya. Saya yakin kalau saudara lihat, ada saya juga di sana saudara ya. Ada saudara juga di sana. Apa yang mereka lakukan saudara? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Lalu mereka berkata menanggapi puji-pujian orang-orang banyak itu sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Kalau saudara lihat di sini ada satu rahasia saudara, karena total pujian yang diberikan kepada Allah ada 7. Ya, puji-pujian, hormat dan seterusnya. Tapi saya enggak bahas tentang itu. Nah saudaraku, di sini jelas sekali firman Tuhan mengatakan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa ada di situ? Saya enggak bahas, tapi dalam ayat berikutnya ayat 13 nanti saudara bisa lihat. Mereka membasuh jubahnya dalam darah anak domba. Dan menjadikannya putih. Di mana-mana baju kena darah, warnanya jadi apa saudara? Tapi dibasuh dalam darah Yesus warnanya jadi putih. Darah dosanya dihapuskan. Ini orang-orang itu. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lalu di mana mereka berada saudaraku? Mereka ada di hadapan tahta Allah. Saudara, waktu orang Israel zaman perjanjian lama beribadah. Tempat ibadahnya itu kemah suci. Tapi walaupun itu namanya tempat ibadah, mereka gak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya suku Lewi. Yang boleh masuk hanya imam. Dan yang boleh masuk ke ruangan yang paling kudus hanya imam besar. 1 tahun sekali saudara. Mereka cuma bisa di pelataran beribadah di luar. Gak bisa masuk ke dalam apalagi ke ruang Maha Kudus. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di mana tempat mereka? Di hadapan tahta Allah di surga. Gak usah masuk ke ruang Maha Kudus yang di bumi. Karena kita nanti akan ada di sana saudara. Di ruang Maha Kudus yang sejati di hadapan Allah di surga. Kenapa? Karena darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Nah saudaraku, 144.000 orang ini adalah seluruh umat perjanjian. Pilihan Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah mereka saudara. Kalau gitu, kalau dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, Indonesia termasuk enggak? Termasuk. Orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Chinese, suku-suku yang lain di Indonesia. Kita semua saudara. Terhitung di antara 144.000 orang itu. Ini angka yang merupakan simbol. Karena sebenarnya jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Dan kita berdiri di hadapan tahta Allah, di hadapan anak domba.
memuji-muji, menyembah Dia. Saudara, ini adalah satu kehormatan yang sangat besar. Dan inilah berita dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, keselamatan orang Israel pikir keselamatan cuma buat mereka. Tapi Tuhan melalui nabi-nabinya, salah satu contohnya Yesaya, Tuhan berkata, aku akan menetapkan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Kalau dari Israel, ujung buminya mungkin Indonesia ya saudara ya. Karena sudah muterin bola bumi seperti itu. Sampai ke ujung bumi. Sampai ke bangsa-bangsa lain. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan pilih satu orang Farisi saudara. Ya, orang Yahudi klutuk. Dijadikan rasul untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Dan dia menulis banyak tentang status kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Paulus menulis, dahulu kamu tanpa Kristus, kita dulu tanpa Kristus yang disembah ya saudara, Dewi Lanjar, Dewi Sri, ya saudara ya, dewa apa seperti itu. Tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, gak mungkin ngerti yang namanya Yesus, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia, itu kita. Itu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, enggak mengenal Allah. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan katakan kamu yang dahulu jauh menjadi dekat. Karena apa saudara? Oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita menjadi satu dengan semua orang percaya, kita menjadi satu dengan Allah. Rohnya ada di dalam kita dan kita dibawa masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Kemudian saudara Petrus menulis dalam suratnya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kemudian dia berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu kita saudara. Dulu bukan umat Allah, dulu tidak dikasihani, tapi sekarang kita berbangga, kita katakan saya ini umat Allah. Saya berdiri di hadapan Allah, saya memuji-muji Allah. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara ditanya, siapa sih 144.000 orang yang dimeteraikan itu? Saudara bisa jawab, salah satunya saya. Waduh, mantap ya saudara ya. Juga semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya saudara dan saya itu ada di Alkitab saudara. Di sini nih, di bagian yang kita pelajari ini ya. Kita disebutkan dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita ada di sana. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kalau saudara belum termasuk dalam bagian orang-orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus ini. Mari saudara hari ini ambil keputusan yang benar. Saya ingatkan sekali lagi hanya ada 2 golongan orang. Penduduk bumi. Orang-orang yang hidup menuruti keinginan mereka sendiri yang akan ketiban murka Allah nantinya saudara. Dan murka Allah itu bukan cuman sakit sebentar habis itu meninggal. Bukan, tapi murka Allah adalah siksaan yang dahsyat, yang mengerikan. Karena penduduk bumi ini sudah menganiaya umat Tuhan juga. Maka Allah membalas itu kepada mereka. Dan mereka bukan cuma disiksa di sini waktu masih hidup. Tapi nanti setelah mati dibuang ke lautan api dan disiksa selama-lamanya. Golongan yang satu lagi adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak akan kena murka Allah. Dan happy ending saudara. Kalau saudara baca Alkitab kita, ini happy ending. Firman Tuhan berkata di Wahyu pasal yang terakhir, hamba-hambanya yang sudah dimeteraikan, sudah diselamatkan itu akan beribadah kepada Allah dan memandang wajahnya. Memandang wajah Tuhan saudara. Di Alkitab dikatakan orang yang lihat Tuhan itu pasti mati. Tapi satu kali nanti karena dosa kita sudah disucikan, kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Pilihlah yang benar.
Masuklah di dalam perjanjian dengan Allah. Terimalah Roh Kudus yang akan memeteraikan saudara. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan, saudara. Kita harus hidup berkenan di hadapan Allah. Ini ada ayatnya dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yesus mati untuk menebus dosa saya. Masa saya terus berdosa setelah dia mati buat saya? Itu namanya gak tahu terima kasih. Kita harus berpaling dari kehidupan kita yang lama dan hidup berkenan di hadapan Allah. Saya gak mampu, ya saudara gak mampu. Karena itu ada penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan engkau. Selain itu saudara, ini adalah pesan utama di dalam kitab Wahyu. Kita harus tekun dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya kepada Yesus sekalipun mengalami penganiayaan, sekalipun mengalami kesusahan, sekalipun hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 11 katakan, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara mau menerima keselamatan yang sempurna dari Allah? Mau masuk surga saudara? Mau berdiri di hadapan tahta Allah? Saudara ingin tahu kan yang Yohanes lihat itu apa ya saudara? Karena itu kita harus sungguh-sungguh bertekun dalam iman kita sampai kita menerima janji Allah sepenuhnya. Tadi dikatakan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita menerima segala yang dijanjikan Allah. Kalau uang mukanya jaminannya begitu besar, yaitu Allah sendiri saudara. Berarti janji-janji yang dia berikan pasti digenapi. Dan janji-janji itu mulia, sangat besar kata Petrus. Saudara dan saya yang masih hidup di dunia kita gak bisa ngerti sekarang. Tapi mari kita percaya, kita hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Jadikan ini satu pengharapan, satu kekuatan. Kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu 144.000 orang yang telah dimeteraikan oleh Allah. Saya salah satunya. Wah, saya mau menunggu saatnya berkumpul dengan semua orang percaya. Berdiri di hadapan Allah dan menyanyi keselamatan bagi Allah dan bagi anak domba yang duduk di atas tahta. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara kita datang ke hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Haleluya. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Bersorak bagi Tuhan. Namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari serukan sama-sama haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak-Mu. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya meneguhkan
suku bangsa, semua makhluk akan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berikan hormat, Beri pujian bagi anak domba. berikan hormat, Beri pujian bagi anak domba. Mari kita tundukkan kepala kita menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan dan kita akan menerima perjamuan kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kepada kami jaminan menjadi seorang anak-Mu yang Engkau meteraikan Tuhan, yang Engkau pilih dan Engkau nyatakan bahwa kami ini adalah umat-Mu yang termasuk di dalam banyak dan tidak terhitung di dalam kerajaan surga. Sebab itu kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memilih kami, Engkau telah menyatakan dan memeteraikan kami menjadi umat pilihan-Mu sampai kekal selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau memperingati akan kesengsaraan-Mu yang telah Engkau nyatakan untuk menebus dosa kami di dalam perjamuan kudus. Tuhan, layakkan kami semua Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Banyak hal kami bersalah di hadapan-Mu. Tapi saat ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darah-Mu yang kudus itu, layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Karena Engkau Tuhan kami yang hidup, yang melayakkan kami. Dan kami saat ini siap untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah itu telah melayakkan kami menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Ya, kita buka segel yang pertama. Untuk roti perjamuan kudus. Ya. Ya. Segel pertama dibuka, roti kita angkat di tangan kanan kita. Ya, kembali kita masuk di dalam doa. Saya tunggu, sudah siap semua? Sudah siap diangkat di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Oke, siap. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Jangan makan atau minum dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan makan dan minum bersama-sama. Ya. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Roti yang dipersekutukan dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati roti yang dipersekutukan dengan tubuh-Mu ini. Dengan berkat ilahi daripada-Mu. Sehingga Tuhan, apabila kami sungguh-sungguh menerima perjamuan ini dengan iman kami kepada-Mu, maka firman Tuhan menjamin yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat dilepaskan dan Tuhan menyertai kami sampai sepanjang umur hidup kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami memakan roti yang dipersekutukan dengan tubuh-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, kita akan mengaminkan ya roti yang dipersekutukan dengan tubuh Kristus ini ya dengan satu pertanyaan. 1 Korintus 10 ayat 16 bagian B. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya, kita buka segel kedua. Kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kita juga jangan minum cawan ini sebelum kita mendengarkan firman. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena pada saat ini cawan pengucapan syukur, yakni perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu, telah kami angkat di tangan kanan kami di hadapan-Mu. Berkati Tuhan cawan ini. Sebelum kami meminumnya Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah curahkan ke atas kami. Setelah kami meminumnya Tuhan, biarlah firman-Mu nyata dalam hidup kami. Karena kami hidup oleh iman bukan dengan penglihatan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami meminumnya, kami mengucap syukur kepadamu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan mengaminkan akan firman Tuhan mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 16 bagian A dikatakan demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan sedalam-dalamnya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami puja Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sempurna, Engkau Allah kami yang kekal selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas pilihan-Mu. Ya Tuhanku. Saya minta Pak Wasman maju ke depan, kita terus menyembah Tuhan. Oh.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Karena Engkau ada tinggal dalam hidup kami. Dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Kami selalu ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengertian, pembukaan pikiran-Mu, pewahyuan-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang telah menebus kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu dan selalu memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di tengah-tengah gejolak apapun di dunia ini Tuhan, kami percaya meterai Allah tetap ada dalam hidup kami. Allah yang melindungi kami, Allah yang menjaga kami. Karena kami bukan milik kami, tapi kami adalah milik Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kami dari tangan Allah yang berkuasa itu. Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat harapan yang baru bagi kami. Supaya kami terus bertahan, terus bertekun, terus berjuang. Agar kami tidak pernah lepas dari hadirat-Mu ya Tuhan. Agar kami selalu merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan perlindungan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah keadaan apapun juga. Benar kata firman-Mu, 1.000 orang boleh gugur sebelah kanan kami, 10.000 orang boleh gugur sebelah kiri kami. Tapi kami tetap berdiri di hadapan hadirat-Mu. Karena kami adalah milik Allah yang sempurna. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan pada pagi ini. Kuatkan setiap pribadi-pribadi kami. Agar kami tetap sadar. Kami adalah milik Tuhan. Kalau hari ini kami belum merasakan Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Engkau, kami mau beralih arah hidup kami untuk tetap menyembah Engkau, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan akan tetap mengasihi kami. Biarlah pakaian kami yang kotor disucikan oleh darah Yesus menjadi putih seperti salju karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Berkati hamba-Mu Glory yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai lebih heran lagi dalam kehidupannya Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan kudus, Tuhan tinggal dalam hidup kami. Sehingga kami percaya sepanjang bulan ini, sepanjang langkah hidup kami, sampai kapanpun Allah bersama kami. Dan kalau Tuhan di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan hidup kami. Kami tetap hidup dalam kemenangan dan kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kalau juga sebentar kami akan memberikan persembahan di saat kami pulang. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami tahu hanya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Dan kami bersyukur buat perjamuan kudus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah secara fisik dan hari ini pula kita bisa perjamuan kudus secara fisik bersama-sama, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita simak beberapa hal di dalam warta sepekan. Hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi, pukul 5 sampai pukul 6. Kemudian hari Selasa ada ibadah wanita, pukul 17.30. Kemudian hari Rabu ada komsel profesi pukul 19 ya di tempat ini. Kemudian hari Kamis ada FA dan komsel di wilayah masing-masing dan komsel dewasa muda di tempat ini pukul 19. Hari Jumat kita bertemu dalam ibadah pujian penyembahan pukul 18 dan dilanjutkan latihan persiapan ibadah raya. Hari Sabtu tanggal 13 ada doa puasa pukul 10 pagi dan ibadah Yud pukul 18. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu tanggal 14 September. Ibadah raya pertama pukul 7, ibadah raya kedua pukul 17 dan ibadah anaknya tetap secara online. Kita masih mematuhi protokol kesehatan dari pusat. Itu saja yang warta jemaat. Kemudian untuk yang lainnya
Yang bertugas Satgas tanggal 13 adalah pagi Satgas 3, sore Satgas 4. Kemudian rekening persembahan dan perpuluhan itu ada di warta elektronik kita di nomor itu. Kemudian untuk yang masih mau daftar PAUD masih diberi kesempatan kepada Ibu Dewati dan Ibu Yuliana. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dengan sukacita dan kita sudah diajarkan dan kita sudah menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kita selesaikan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk doa penutup dan doa berkat. Dan kita pulang, ya, jaga jarak. Dan kita sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan, baik di gereja, di rumah, dan dimanapun kita berada. Itu bagian kita, Tuhan memberikan kepada kita perlindungan. Itu bagian Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kepadamu. Karena kami dapat beribadah dengan baik pada saat ini, kami sudah menyelesaikannya. Kami bersyukur atas puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Kesempatan perjamuan kudus juga Engkau telah berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami bersiap untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau melindungi dan memelihara kami. Engkau menjauhkan kami daripada penyakit menular COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi kami semua dengan kekuatan dan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Maka kami menjadi tenang dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan di setiap saat. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Engkaulah penyembuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan semua jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Dengan iman kami katakan, oh Tuhan, mereka telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lansia Tuhan. Mereka yang tidak dapat hadir ke rumah-Mu karena kekuatan mereka sudah berkurang. Tetapi kami mohon biarlah Engkau berikan kepada mereka iman dan pengharapan yang teguh. Tetap kepadamu Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Itulah jaminan keselamatan daripadamu. Tuhan, semua pekerjaan jemaat-Mu dan usaha-usahanya, biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan. Baik anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Tuhan, menantu mereka semua diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu kami hidup bersama Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup memberkati kami semua. Oh Tuhan, sebelum kami beranjak dari tempat kami ada, kami ingat Tuhan dengan negeri kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Berikan Tuhan kedamaian bagi Indonesia. Jauhkan daripada segala sesuatu, oh Tuhan, yang tidak baik. Bahkan Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami, terutama presiden kami Tuhan, dan seluruh jajarannya sampai terbawah sekalipun. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, hati yang takut kepada mereka, kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, supaya mereka memimpin dengan baik negeri ini, dan negeri ini diberkati oleh Tuhan.
kota kami Pekalongan dan kota-kota sekitarnya, dimanapun jemaat-Mu berada, di situ berkat-Mu dicurahkan, supaya kami di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beranjak dari tempat kami ada, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tangan terangkat, hamba-Mu mohon Tuhan, biarlah kasih karunia, berkat damai sejahtera dicurahkan dari Bapa untuk seluruh jemaat-Mu ini dan keluarganya dimanapun berada. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dinyatakan dalam kehidupan kami semua umat-umat-Mu, dan di dalam persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai sekarang ini sampai sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada kuasa